Kalau itu memang miliknya organisasi, jangan diambil. Nah, bahkan kalau kita punya, kita berikan. Nah, ya. Dianjurkan memberikan kita punya, tapi jangan pernah mengambil yang memang tidak hak kita. Ya. Jangan pernah mengambil yang tidak hak kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasaili raf'id darajat wa ilahi thaqafatil islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, pimpinan cabang, pimpinan ranting dan takmir Masjid Al-Fadilah, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Temanya seperti yang diminta, agar puasa lebih bermakna. Tentu kita harus mengutip ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bicara mengenai takwa. Lalu yang terkait dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 hal yang dikandung secara tersurat di dalam ayat 183 ini. Yang pertama adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Dan menggunakan fi'il mudhari' amanu. Amanu. Orang-orangnya disebut mukmin, mukminun. Yang kedua adalah as-shaum. Kutiba alaikumusiyam. Mufradnya as-shaum, jamaknya asyam. Nah, fi'il madinya soma, fi'il mudhari'nya yasumu. Tapi ini tidak menggunakan fi'il, yaitu as-shaum, masdar dari soma yasumu sauman. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Kata tattaqun tentu fi'il mudhari' yang artinya sedang, ya, dan juga yang akan datang. Lebih singkat, yaitu istimrarut taqwa, terus menerusnya takwa. Takwa itu imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan Allah. Maka la'allakum tattaqun itu bermakna kalian semuanya sedang, ya, supaya kalian semuanya sedang melaksanakan perintah Allah
dan meninggalkan larangannya. Juga tidak hanya sekarang, tidak hanya sedang, tapi juga seterusnya. Ini disebut dengan istimrarut taqwa. Karena disebut lebih dulu amanu, demikian pula amanu itu menunjukkan peristiwa yang telah lampau, bahwa yang diseru itu orang-orang yang telah beriman, ya, yang telah beriman. Maka maknanya kalau kita hubungkan dengan dua yang belakang tadi, tidak mungkin orang itu bisa puasa dengan baik kalau imannya belum ada, kalau mereka belum beriman kepada Allah khususnya. Maka baik buruknya puasa itu ditentukan oleh baik buruknya iman. Kurang dan sempurnanya puasa juga ditentukan oleh kurang dan sempurnanya iman. Karena disebut lebih dulu, ya, disebut lebih dulu. Nah, untuk bisa selalu dalam kondisi bertakwa, selalu dalam kondisi istimrarut takwa, tidak bisa tidak, puasanya juga harus baik, puasanya juga harus sempurna. Maka ketiga hal ini terkait satu sama lain, yang disebut lebih dulu menjadi syarat utama yang disebut kemudian. Mengapa puasa diperlukan adanya iman lebih dulu? Ya, karena puasa itu ibadah yang disebut dengan ibadah salabi, as-salabiyu, yakni bukan melakukan tapi meninggalkan. Dan yang ditinggalkan itu adalah yaitu makan. Sudah 3 ya, jadi tambahi 1 lagi bisa 4. Ini pakai dah. Maksudnya ya, ini aja. Ya, gini aja. Nah, iman itu utamanya ialah iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam banyak hadis sering dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena puasa itu meninggalkan suatu perbuatan, yaitu makan, minum, dan melakukan menyalurkan libido seksual suami istri, ya, maka tidak tampak bedanya orang yang puasa dengan tidak puasa, ya. Boleh jadi di sebelah saya ini puasa, saya tidak tampak, ya, tidak tampak. Jadi puasa itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Karena tidak bisa diketahui oleh orang lain, kalau tidak ada iman, bisa masuk kamar makan. Nah, akan begitu, ya. Bisa masuk kamar minum, ya. Bisa mandi dengan harapan
ada air yang masuk ke tenggorokan. Nah, kan tidak ada yang tahu, ya, kecuali Allah dan dirinya yang bersangkutan tadi. Karena itu jelas ini diperlukan iman kepada Allah. Dan oleh karena puasa itu termasuk ibadah yang juga berat, tentu bagi kita yang sudah seperti ini relatif tidak ada masalah. Tapi kalau yang mulai puasa, termasuk juga mu'alaf yang baru puasa walaupun sudah usianya sudah 40 tahun misalnya, ya tetap berat. Tapi karena Allah menjanjikan kehidupan akhirat yang lebih baik, dan itu kita percayai, orang percaya, maka yang berat tadi tidak menjadi halangan. Jadi seperti itu. As-sawm itu makna hakikinya adalah al-imsak. Ya. Al-imsak. Al-imsak itu menahan diri, ya, menahan diri. Ada istilah sudah imsak jangan makan, kan gitu ya. Gitu ya. Sebenarnya istilah imsak itu untuk puasa itu seluruhnya, ya, bukan masuknya dari waktu fajar masuk kepada fajar sotik di situ, ya, bukan itu. Tapi itu hanya untuk mendidik kita supaya hati-hati, ya, ya seperti itu. Lalu ada istilah imsak, ya. Imsak itu sendiri menahan diri, ya. Ya kalau secara istilah tentu al-imsak anil akli wasyurbi, ya, wal mu'asyarah bainaz zaujaini, bainaz mar'ati bainar rajuli wal mar'ati, ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya. Mulai menahan makan minum dan menyalurkan libido mulai terbitnya fajar sotik, ya, sampai kemudian tenggelamnya matahari. Nah, sedangkan hakikatnya adalah menahan diri. Bahkan puasa itu menahan diri dari yang dibolehkan. Makan minum, suami istri menyalurkan libidonya, itu hal-hal yang dibolehkan, ya. Nah, maknanya kita diajarkan lebih, ya, jadi lebih. Tidak sekedar diajarkan menahan diri dari yang haram, tapi kita diajarkan dalam 1 tahun itu 1 bulan menahan diri dari hal-hal yang boleh. Kalau bisa menahan diri dari hal-hal yang boleh, logikanya lebih bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Ini al-imsak. Makan minum tentu bagian dari nikmat, ya. Demikian pula libido, penyaluran libido tadi itu, ya. Lalu kita menahan diri. Nah, karena kita menahan diri, ya, maka kalau maghrib hampir pasti buka itu enak, karena sudah nahan, ya, nahan kenikmatan itu. Kita tidak langsung kita nikmati, ya, sesuatu tidak langsung kita nikmati, ya. Nah, begitu waktunya datang, sehingga puasa itu ketika berbuka hampir pasti nikmat,
Ini juga diubah ibu-ibu polanya. Kalau berbuka itu nggak perlu disiapkan yang terlalu enak-enak. Nah, kalau sahur baru penting ya. Itu kalau berubah ya. Kalau sahur ya. Kalau sahur karena nggak enak pun jadi enak. Ya. Jadi enak. Maknanya ini mirip dengan istilah investasi. Kita punya uang bisa kita habiskan. Tapi lalu kita tabung. Kita pakai untuk berdagang. Ya. Misalnya itu investasi. Dengan investasi itu diharapkan punya keuntungan. Jelas keuntungan orang yang berpuasa yang tampak adalah yang pertama farhatun inda iftarihi, kegembiraan ketika berbuka. Masih ada investasi yang lebih besar, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih. Nanti kita bertemu dengan Allah, itu juga kenikmatan yang besar, ya, kenikmatan yang besar. Nah, kenapa puasa menjadi syarat penting untuk istimrarut takwa? Ya, kalau kita pakai di ungkapan Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa as-saumu ada urian panjang, setelah itu ada bahwa huanya ini kembali kepada as-saum, ya saya kutip aslinya ya, bahwa akbarul auni alat takwa. Puasa itu sebesar-besar penolong untuk terjadinya takwa. Ya, agak sedikit saya ubah supaya sesuai dengan penjelasan kita. Ya, as-saumu akbarul auni listimrorit takwa. Ya, puasa itu ya, penolong ya, yang terbesar untuk bisa terjadi langgengnya takwa. Nah, takwa itu tentu tadi sudah kita sebutkan imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahihi. Kita jelaskan tadi. Tapi kalau kita cari hakikatnya, at-taqwa itu ya tentu sama dengan al-wiqayah. Bisa dengan menggunakan kata at-taqwa, bisa menggunakan kata wiqayah. At-taqwa al-wiqayah itu artinya hati-hati. Ya, melaksanakan perintah Allah dengan hati-hati. Caranya harus ngaji tentang syarat rukunnya sesuatu yang diperintahkan Allah. Kalau terpenuhi syarat rukunnya baru sah. Ya, baru sah. Nah, kalau mau diterima oleh Allah, masih ada lagi syarat yang terpenting, yaitu ridho, yaitu kemudian melaksanakannya semata-mata karena Allah. Ada orang sholat, syarat rukunnya terpenuhi, sah, ya, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Ya, belum tentu diterima oleh Allah. Sahnya kalau yang pertama dia ikhlas, termasuk ikhlas, ya, menerima apa yang diajarkan oleh Allah tentang sholat. Ya, banyak perintah dalam Al-Quran. Lalu Nabi menjelaskan, shollu kama ro'aitumuni usolli. Maknanya
Ikhlas itu tidak sekedar kita melaksanakan sesuatu karena Allah, tapi juga karena diperintah oleh Allah, termasuk juga ngikuti caranya yang sudah baku. Nah, jadi itu baru diterima. Nah, kalau ditambah-tambahkan, ya, dikurang-kurangi, maka itu artinya tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Nabi, bahwa ajaran misalnya tentang sholat itu sudah sempurna, dianggap kurang lalu ditambahi. Nah, ya, jadi di sini syarat rukunnya terpenuhi, ya, lalu semata-mata karena Allah, kaifiatnya mengikuti, ya, ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah kemudian. Nah, kalau mau tertawa, tertawa saja, nggak usah nunggu saya buat intermezzo, ya. Intermezzo. Ya. Nah, saya teruskan. Ini rasanya yang paling banyak pahalanya saya, ya. Saya berangkat itu sudah berangkatnya hari Jumat, bukan Jumat kemarin, bukan, ya. Jumat tanggal 11 ya, 10 ya, 10, 11, tanggal 10, 10 ya, tanggal 10 saya berangkatnya, ya, berangkat ke Kedung Kandang ini, ya, ke kandang ini, ya, baru sampai ini tadi pagi, ya, jadi pahala banyak-banyakan banyak saya, ya. Kalau jenengan ngantuk, oh saya ngantuk, ya, saya ngantuk, ya. Jadi di situ, ya. Rasanya tadi malam itu jam 2 bangun lalu sudah nggak bisa tidur, ya, bisa tidur, nah itu. Karena nggak dikirim GPS sama takmirnya, ya, sehingga kesasar ke Jogja dulu, lalu ke Jakarta, ya, lalu baru kemudian sampai di sini tadi, ya. Jadi sudah mulai Jumat, ya, bukan Jumat kemarin, ya. Jadi yang seperti itu. Saya teruskan, ya. Yang tadi itu pengantar saja, belum menjawab pertanyaan atau tema ini, agar puasa lebih bermakna. Makna itu dalam bahasa Arab, ya, ada makna, ya. Kita juga punya istilah arti, ya, arti, bermakna, berarti, ya, bermakna berarti juga. Nah, ada istilah takrif, ada istilah makna. Takrif itu upaya memberikan makna, upaya menjelaskan apa yang dimaksud, ya. Takrif itu lalu ada istilah, ini juga masuk bahasa Indonesia istilah, yaitu istilahi, ya, al-istilahi, at-takrif al-istilahi, ada at-takrif al-lugawi. Nah, ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah, nah, istilah. Nah, jadi yang seperti itu. Maka saya telah menjelaskan dari konteks yang ini. Tapi kalau bermakna, berarti dalam pengertian supaya puasa kita itu lebih dapat mendatangkan kemaslahatan, dan rasanya ini yang dimaksud oleh tema yang diminta ini, agar puasa lebih bermakna. Artinya agar puasa lebih dapat mendatangkan kemaslahatan lebih banyak, ya. Nah, kemaslahatan itu nanti
kembali kepada yang berpuasa. Nah, ya. Kembali kepada yang berpuasa. Bisa juga kemaslahatan itu kembali kepada keluarga. Kemaslahatan itu bisa kembali ke masyarakat, ke umat. Kemaslahatan itu bisa kembali ke bangsa. Bahkan kemaslahatan itu bisa kembali ke seluruhnya. Nah, bagi kita tentu penting membicarakan supaya puasa itu lebih bermaslahat bagi diri kita masing-masing. Tapi karena kita juga ngurus Muhammadiyah, ibu-ibu ngurus Aisyah, maka kemaslahatan itu ya supaya juga bermaslahat lebih untuk gerakan Muhammadiyah ini ya di situ. Karena sekali lagi kalau itu kita gunakan secara organisatoris melalui organisasi, itu dampaknya lebih besar daripada gerak perorangan, bahkan gerak keluarga. Ya. Jadi di situ saya akan membatasi, tidak usah semua yang saya bahas. Nanti kemanfaatan lebih tadi, kemaslahatan lebih tadi itu bagaimana kemudian kita hubungkan dengan kita berMuhammadiyah, kita berAisyah. Ya. Jadi di situ. Ya. Nah, apakah puasa bisa menggerakkan kita ngurus Muhammadiyah, ngurus Aisyah itu, lalu yang asalnya tidak punya rumah sakit, lalu punya rumah sakit. Yang asalnya tidak punya sekolah dasar, al-madrasah al-ibtidaiyah, lalu bisa dengan puasa itu kita lalu mendirikan sekolah itu. Saya tadi tanya ya sama Pak Ali ya, Pak Ali Ja'far atau Ja'far Ali tadi ya? Ali Ja'far. Ja'far itu saudaranya Ali, anaknya Abu Thalib, dua-duanya anak Abu Thalib, ya, anak Abu Thalib. Ya. Jadi dipakai dua-duanya ya, dipakai dua-duanya. Nah, diberitahu tadi masjid ini juga ranting. Setelah itu punya TPA ya, TPQ, punya lagi taman apa? TK. Itu ranting Aisyah atau ranting Muhammadiyah? Aisyah ya. Nah, berarti sampai belum punya ya. Ini ngambil pelajaran ya, karena sering saya olok-olok Muhammadiyah itu nggak terlalu punya perasaan gitu ya. Ini tadi kan juga nggak ada karena saya bawa tadi ya, kalau nggak saya bawa kan juga nggak sampai di sini ya. Nah, saya teruskan ya, saya teruskan. Nah, jadi kita akan jelaskan itu melalui apa? Ya melalui hikmah dari puasa. Nah, hikmah dari puasa. Ya. Ada kumpulan buku yang disebut dengan Taisirul Fiqhi. Gampangnya gitu, fikih yang mudah. Ya, fikih yang mudah. Gampangnya gitu ya. Fikih yang mudah. Nah, diantaranya salah satunya adalah Fiqhu Syam, ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, beliau menyebutkan ada 7 hikmah. Yang pertama tazkiyatun nafsi, ya, tazkiyatun
nafsi. Tazkiyah. Zakka yuzakki tazkiyatan. Ya, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Tazkiyatun nafsi. Bita'atillah. Ya. Bita'ati amrillah. Membersihkan jiwa, membersihkan diri, membersihkan nafas tadi dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Nah, kenapa harus dibersihkan? Ya, karena ada ayat innan nafsa la ammarotum bisu. Terusnya illa ma rohima robbi. Ya. Hawa nafsu itu ya itu selalu memerintahkan, ya, mempengaruhi kita, menyuruh kita pada hal yang tidak baik. Innan nafsa la ammarotum bisu, la ammarotum bisu. Menggunakan lam taukid, ya. Hawa nafsu itu benar-benar, ya, mendorong, bahkan tidak mendorong, memerintahkan. Memerintahkan itu artinya menggunakan kekuatan. Ya. Ada istilah pemerintah. Ya. Amir, umaroh, itu punya otoritas, punya wewenang, punya kekuasaan. Dan hawa nafsu itu juga punya kekuasaan. Di tubuh kita itu punya kekuasaan. Sangat hebat. Ya. Tapi ada perkecualian. Illa ma rohima robbi, kecuali nafsu yang telah diberikan rahmat oleh Allah. Jadi itu tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi. Nah, kita bermuhammadiyah, ya, bermuhammadiyah itu, ya, kalau kemudian kita melakukan gerak di Muhammadiyah itu atas prinsip hawa nafsu, ya, hawa nafsu, lalu hawa nafsu kita itu tidak diberikan rahmat oleh Allah, andai kata jadi amal usaha itu selalu, sekali lagi, lebih banyak memberikan mafsadat daripada manfaat. Apalagi kalau kemudian kita ngurus Muhammadiyah itu, ya, untuk keuntungan pribadi. Itu artinya ngurus Muhammadiyah, ya, tentu ngurus Islam melalui Muhammadiyah, gitu ya. Kalau lalu kita berpikir untuk keuntungan pribadi, maka maknanya kita ngurus Muhammadiyah dengan menggunakan hawa nafsu yang tidak masuk marohima robbi. Jangan pernah, ya, jangan pernah, mohon maaf, ya, termasuk membesarkan diri kita. Jangan, ya, jangan. Kita membesarkan Islam, iqla'u kalimatillah, khidmatul ummah, khidmatul sya'ab, khidmatun nas jami'an fi kulli an khairillah itu, ya, itu, ya, jadi situ melalui Muhammadiyah, ya, melalui Muhammadiyah, ya. Adapun nanti kita dibesarkan sendiri oleh Allah, ya, itu dari Allah, ya, dari Allah, ya, bukan lalu kita gunakan untuk menjadikan kita ini besar. Gampang lihatnya. Kalau orang kemudian cerita, ini saya Pak dulu yang bangun. Mohon maaf, ya, itu harus ditata, ya, ditata, ya, ditata, ya. Jadi di sini,
Itu kalau nggak ada saya, nggak jadi Pak. Nah, itu lebih-lebih, ya. Itu sudah berhimpitan dengan tauhidnya itu, ya. Sudah merusak tauhid. Jadi itu dijaga, ya. Dijaga yang seperti itu, ya. Jadi dijaga. Ya. Insya Allah kalau kita tidak berpikir, ya, jadi tidak berpikir itu untuk diri kita, tidak berpikir untuk membesarkan kita, itu kita enak saja berhubungan dengan orang. Apakah orang itu punya kedudukan tinggi atau di bawah, ya, nggak berpengaruh pada kita apapun. Ya. Jadi yang seperti, kita ini ngurus agama Allah, ngurus Islam, ya melalui Muhammadiyah, ya, melalui Muhammadiyah. Jadi, ya, ini kan wasilah, sebagai wasilah kita, ya, wasilah kita melalui organisasi, ya, supaya lebih besar apa yang kita rancang di Muhammadiyah, dan alhamdulillah kan menjadi besar betul. Jadi maka tazkiyatun nafas dalam konteks ini terkait dengan itu, mulai dengan iman kepada Allah tadi. Saya berusaha, kita semua ya berusaha untuk membersihkan hawa nafsu kita, ya, membawa dibersihkan, ya, supaya motif-motifnya itu tidak motif rendah, ya. Kenapa? Ya kita percaya pada Allah, ya. Kalau sudah keliru nanti keikhlasan kita kepada Allah gugur. Kalau sudah keliru, andai kata kita dapat keuntungan kecil, padahal Allah menyiapkan di akhirat lebih besar, ya. Maka ini tazkiyatun nafs tadi. Lalu menahan diri, ya, menahan diri, ya. Kalau itu memang miliknya organisasi, jangan diambil. Nah, bahkan kalau kita punya, kita berikan. Nah, ya, dianjurkan memberikan kita punya, tapi jangan pernah mengambil yang memang tidak hak kita. Ya, jangan pernah mengambil yang tidak hak kita. Ya. Jadi yang seperti itu ditata. Tazkiyatun nafs. Pak, katanya ada 7. Satu saja lamanya begitu. Jadi nanti sampai kapan selesainya? Nah, ya. Ini saja, kalau yang tidak kuat silakan, ya. Nanti kalau ada Pak Ja'far Ali Ja'fari tadi, ya, sudah saya teruskan, ya, saya teruskan mesejnya, ya. Jadi, ya. Yang lain ada minum, ya? Yang kedua, ya, ikla'un lil janibir ruhiyyi alal janibil madiyyi lil insan. Yang kedua, puasa itu, ya, punya hikmah, salah satunya ialah meninggikan aspek rohani kita dibanding dengan aspek jasmani kita. Kenapa? Ya karena, ya, ruh kita itu adalah minallah, bahkan mirruhillah, mirruhihi. Sedangkan tubuh kita ini dari tanah. Ruh kita itu ditiupkan pada kita, bukan berasal dari bumi ini, ya. Maka berarti, ya, yang harus pada posisi yang tertinggi itu rohaninya, ya, rohaninya. Bukan berarti jasmani tidak penting. Saya minum tadi itu juga berkaitan dengan jasmani, ya. Tenggorokannya sudah mulai kering. Nah, tapi itu tadi, ya. Kalau nanti nggak selesai 7, nggak apa-apa, ya. Maksud saya kalau nggak selesai 7, ini agak saya jelaskan lebih detail, ya. Nah, tadi ada istilah, ya,
al-janibi ar-ruhi. Ar-ruhi ada ya, ada ya-nya ya. Sidah. Lalu ada yaitu al-janibi al-madiyu. Al-janib ya. Al-janib tadi i'laun lil janibir ruhiyyi. Ya, lil ada lamnya, lam lil jar ya, untuk jar lil janibir ruhi. Ya, satunya lil janibil madi atau tadi i'laun lil janibir ruhi alal janibil madi. Nah, mari kita bicara tentang ruh dan jasad. Dalam ilmu psikologi, ya, juga dalam kajian falsafah, ada dua aliran penting. Satu disebut dengan aliran dualisme. Manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Nah, ya, jasad dan rohani. Ya. Ini satu aliran. Namanya dualisme. Yang kedua, ada aliran monisme. Ya, monisme. Sudah nggak ngerti nggak apa-apa ya. Saya ulang-ulang ngaji itu ngerti itu nggak penting. Ya, kan saya sampaikan ya dalam banyak hal itu ya. Insya Allah kita ini diampuni oleh Allah loh ya. Gini ya. Ini malaikat-malaikat ini datang ke sini ya. Banyak ini ya. Ya di situ ya. Ada juga yang kosong-kosong itu jin-jin juga duduk di situ ya. Nah. Jadi ya monisme itu menyatakan manusia itu hanya satu unsur. Hanya satu unsur, bukan dua unsur. Monisme itu ada dua. Satu adalah materialisme. Materialisme itu ya manusia itu jasad saja. Ya. Kalau toh kemudian manusia punya perasaan gregetan, punya perasaan cinta, punya perasaan dengki, itu adalah kondisi-kondisi khusus fisik kita. Ya, fisik kita. Ya. Jadi di situ. Ya. Saya dekat beliau ini ya. Hati saya senang, ya senang, karena dekat, ya dekat. Belum tentu beliau kondisinya sama, ya. Bisa juga tidak senang, karena wajah saya pas-pasan begini ya. Walaupun ini kan ganteng dua-duanya, ya. Nah, jadi di sini. Saya baru merasa pas itu kalau duduk bersama-sama dengan wajah yang pas-pasan seperti saya. Kalau duduk dengan yang ganteng-ganteng itu tidak terlalu percaya diri ya. Jadi agak tersiksa ya. Ya itu karena dekat duduk. Nah, kalau jauh kan enggak. Itu soal fisik. Maka ini materialisme. Ya, materialisme. Mohon maaf, Aristoteles itu walaupun menulis buku tentang jiwa, tapi bagi dia jiwa itu kalau tubuhnya itu lenyap, tubuhnya rusak. Ya, rusak. Maknanya walaupun dia menulis jiwa, ya, di animos, tapi bagi Aristoteles, ya, itu masih menjadi bagian dari tubuh dan itu tergantung pada tubuh. Karena itu dia mengatakan mensana in corpore sano, al actus salim fil jismis salim. Ya, jiwa yang sehat itu terletak pada tubuh yang sehat. Nah ini ya. Itu sebenarnya materialisme karena tubuhlah yang menentukan, kan menentukan al aqlus salim, nah, lalu digantungkan fil jismi salim. Kalau al jismunya tidak salim, ini tidak salim, kan gitu. Maka penentunya itu. Yang kedua, aliran yang disebut, nah ini juga sudah nggak ngerti juga nggak apa-apa. Saya juga tidak terlalu ngerti kok ya. Yaitu fenomenalisme, epifenomenalisme, mohon maaf. Itu yang mengatakan yang real itu
adalah jiwa. Tubuh itu tidak real. Ya. Kan ada yang punya pandangan alam semesta itu maya. Ya, itu bayangan, ya. Bayangan saja, tidak real. Di dalam kajian ilmu kalam, mungkin tepatnya ilmu falsafah ya, itu ada istilah manusia terbang. Ya. Jadi ketika manusia itu ada terlepas dari semuanya itu, ya, lalu tiba-tiba tangannya hilang. Ya. Itu masih sadar bahwa dia itu ada. Lalu kakinya hilang, tetap sadar. Ya, tetap sadar. Ya, mohon maaf. Ya. Lalu telinganya hilang, tetap sadar bahwa dia itu ada. Ya. Dia itu ada. Ya. Sehingga andai kata kemudian hilang semuanya, tetap ada kesadaran bahwa dia ada. Sudah nggak paham juga nggak apa-apa, ya. Jadi ya seperti itu, ya. Nah, sehingga di sini. Nah, sekarang untuk yang dualisme tadi, ya, apakah bisa saling mempengaruhi? Ya. Bagi Aristoteles, ya, kalau kita pakai ya, walaupun dia tidak masuk pada dualisme sebenarnya, ya, tapi kalau cara berpikirnya kita pakai, maka yang bisa mempengaruhi itu adalah tubuh. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Jadi tubuh yang mempengaruhi jiwa. Ya. Kalau penjelasan kita tadi, ya, kalau ibu-ibu atau semuanya ya ingin bahagia, perbanyak senyum. Ya, perbanyak senyum. Senyum itu peristiwa tubuh. Ya, peristiwa tubuh tersenyum. Ya. Nah, begitu tersenyum, hormon kebahagiaan kita yang berpusat pada otak itu, ya, itu akhirnya kemudian bergerak. Lalu kemudian wajah kita lalu menjadi nampak. Ya, kita senyum itu bisa berpengaruh pada itu. Ya, maknanya kebahagiaan itu yang muncul di sini, ya, kegembiraan dan sebagainya yang itu karena munculnya hormon kebahagiaan. Ya, terciptalah hormon kebahagiaan melalui senyum. Ya, jadi di situ. Ya. Nah, ada dua kategori orang gila. Satu banyak senyum, satu tidak senyum sama sekali. Hampir pasti sebelum gila itu, yang senyum terus itu, banyak senyum itu, dulu itu juga banyak senyumnya, ya. Itu ya. Jadi itu. Nah, gila yang ini bahagia, Pak. Ya. Sangat bahagia, ya. Jadi kalau jenengan ingin bahagia agak panjang, nah, pakai jalan itu. Senyum terus ya. Jadi seperti itu. Nah, ini soal fisik. Fisik kita yang mempengaruhi. Ya. Yang kedua, jiwa kitalah yang mempengaruhi. Ibnu Sina awalnya mengatakan bahwa keduanya bisa saling mempengaruhi. Kadang jiwalah yang mempengaruhi tubuh, kadang tubuh yang mempengaruhi jiwa. Tapi dalam puncaknya yang mengatakan, maka jiwalah yang mempengaruhi tubuh. Jadi jiwa yang mempengaruhi tubuh. Jadi di situ bukan al-aqlus salim fil jismi salim, tapi al-jismus salim fil aqli salim. Tubuh yang sehat itu berada pada jiwa yang sehat. Ya, yang sehat. Caranya ya apa? Nikmati seluruh keadaan, nikmati. Ya. Seluruh keadaan nikmati. Jangan tidak dinikmati. Ya. Insya Allah kalau kita menikmati, ya. Saya pernah satu hari itu naik ojek, ya. Setelah itu naik angkot.
lalu naik bis, lalu naik becak, lalu naik taksi, lalu naik pesawat. Apa ketika naik pesawat itu rasanya lebih nikmat daripada naik ojek, daripada ojek? Enggak juga, ya. Karena kalau naik ojek itu saya termasuk bisa merasakan bau ketiak dari yang ojek. Tapi bau ketiak pilot tidak pernah kemudian saya bisa merasakan, ya. Nah, jadi dinikmati saja. Saya nikmati dengan perasaan gini. Insya Allah bau ketiak saya tidak sedahsyat yang ojek ini. Nah, itu dinikmati, ya. Ya, dinikmati. Jadi kalau kita menikmati dalam hidup itu, kata penderitaan itu juga kita nikmati, ya. Itu tidak ngefek pada tubuh kita, ya. Tidak ngefek. Mohon maaf, saya ini anaknya orang tidak punya. Dulu cari kayu ke hutan. Mohon maaf, ngasak telo dan sebagainya. Tapi kok saya merasa itu bukan penderitaan. Nggak ada penderitaan itu, nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi di situ. Kan ada juga orang punya uang banyak tapi menderita. Ya. Menderita. Ya. Nah, kalau tiba-tiba kemudian datang KPK kan menderita, ya. Jadi selalu disembunyikan sedemikian rupa. Ada pikiran jangan-jangan dicuri ini, dicuri itu. Nah, kan gitu. Nah, itu menderita. Ya. Bahkan dalam konteks ini, orang punya mobil dibanding dengan tukang parkir itu boleh jadi yang bahagia tukang parkir. Ya, yang punya mobil masih mikir, mobil saya masih ada nggak ya? Nah, tuh ada mobil datang, nggak keserempet nggak? Nah, yang tukang parkir kan, mobil datang, dia juga tidak kemudian bahagia, tidak terlalu bahagia juga, ya. Ya datang, ya Allah nanti ada tambahan 4.000 atau 5.000 kan gitu. Nanti mobilnya pergi satu persatu habis, ya juga nggak apa-apa, ya. Walaupun yang didapatkan itu lebih kecil dari satu mobil, nah gitu ya. Nah, saya kira kita juga bisa ngambil pelajaran dari yang di situ, ya. Jadi di sana. Nah, kadang-kadang saling mempengaruhi, ya, di situ, ya. Bahwa kemudian ketika kita payah dan sebagainya itu juga akan kelihatan, iya, ya, iya. Tapi sebenarnya itu juga bisa dikendalikan oleh pikiran kita, oleh jiwa kita, ya. Jadi yang seperti, nah, kalau dalam Islam itu tidak dualisme, tidak juga monisme, tidak. Karena komponennya itu tidak hanya jiwa dan tubuh, jasad. Tidak hanya itu. Yang pertama tentu fisik. Terdiri dari sel-sel. Sel-sel itu kalau dikecilkan, dipotong-potong sampai kecil jadi atom. Atom itu dipotong-potong kecil menjadi komponen yang namanya elektron, neutron, dan proton. Ternyata ini pun juga masih bisa dipotong-potong. Nah itu kalau semuanya dipotong-potong menjadi kecil itu rasanya tetap sama nanti akhirnya, ya. Ya. Bisa-bisa antara plastik ini dengan tubuh saya itu nanti potongannya pada tingkat atom, apalagi di bawahnya itu sama, ya, sama, ya. Nah, jadi yang seperti itu. Nah, yang kedua, kita ini diberikan ruh oleh Allah. Ya, ketika kita telah hidup di rahim ibu kita 120 hari. Ditiuplah kemudian ruh. Nah, tadi ruh itu min ruhillah itu, ya. Jadi di sana. Tapi di diri itu yang kedua. Yang ketiga, pada diri kita itu ada fitrah. Ada fitrah. Fitrah bertuhan, ya, manusia akan selalu mencari kekuatan yang lebih untuk dihormati, untuk disembah. Ini potensi seperti itu adalah fitrah. Yang kedua, fitrah juga bermakna orang cenderung kepada kebenaran
kebaikan, keindahan. Ya, punya kecenderungan yang seperti itu. Kecenderungan yang seperti itu. Semuanya. Ya, semuanya. Ya. Ya memang sebagian dari kita yang model kayak saya begini memang harus banyak bersabar ya. Keindahannya hampir-hampir tidak ada ya. Ya. Tapi insya Allah ini bagian dari Allah mendidik supaya saya punya kesabaran ya. Jadi kita yang senasib itu insya Allah ya ditolong oleh Allah untuk tetap bersabar ya. Nah, moga-moga yang ganteng-ganteng tetap saja ya, diberikan kekuatan untuk bersyukur dan bersyukur kan, gitu ya. Nah, jadi itu fitrah. Yang keempat ya, masih ada nafsu tadi, dan nafsu itu digunakan untuk dua hal. Satu bermakna hawa nafsu, yang kedua bermakna hidup, hayat. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, gitu ya. Itu nafas dalam arti nyawa. Nah, jadi ada, sehingga ada berapa? Satu adalah tubuh, yang kedua ruh, yang ketiga fitrah, yang keempat dan kelima yaitu nyawa dan yang kita sebut dengan hawa nafsu. Nah, semuanya penting, kata hawa nafsu. Ya. Walaupun hawa nafsu itu innan nafsala ammaratun bisu, tetap penting. Karena itulah yang mendorong kita untuk berbuat untuk itu. Ya. Itu yang mendorong kita. Hanya kalau dorongan itu kita dasari karena Allah, ya. Kita didorongkan lalu ada niat. Setelah ada niat lalu ada azam. Ya. Atau azam lebih dulu, setelah itu niat. Niat itu adalah muktarinan bifi'li, yang sudah berhimpitan dengan perbuatan yang mau dilakukan. Ya. Jadi yang seperti itu. Nah, itu semuanya karena ada nafsu dalam arti hawa nafsu itu. Tapi supaya marohima robbi, maka tadi itu. Ya. Jangan ngurus Muhammadiyah itu untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk keluarganya. Ya. Untuk keluarganya. Dan lain sebagainya, ya, jangan. Kalau awal-awal tidak apa-apa, ya. Sebab Abu Hurairah itu, ya, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat baru memeluk Islam. Dan itu pun, ya, dia juga ada pengakuan bahwa itu karena ingin mendapatkan makanan. Ya, Abu Hurairah itu orang tidak punya, ya, seperti itu. Tapi akhirnya beliau menjadi ya orang yang banyak hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hampir pasti hadis-hadis dari Abu Hurairah itu tidak hanya memotret Nabi ya dalam tempo 3 tahun itu. Ada yang jauh-jauh masa-masa sebelumnya yang kemungkinan Abu Hurairah menerima hadis dari sesama sahabat, ya, sesama sahabat. Jadi yang seperti, jadi kalau orang ngurus Muhammadiyah awal-awal enggak apa-apa ya. Ya, tapi jangan terus-terus, apalagi sudah mendengarkan pengajian ya, diubah ya. Nah, insya Allah kalau kita gantungan ke Allah itu selesai kok. Selesai ya. Kalau kita gantungan kepada Allah itu selesai, urusan kita dipecahkan oleh Allah ya. Kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah dengan apa itu? Dengan menggunakan wasilah Muhammadiyah ini. Supaya apa? Supaya jauh lebih efektif, jauh lebih ada kualitas, berkualitas, dan juga kuantitas menjadi banyak. Jadi yang di sini. Nah, apa hubungannya i'la'un lil janibir ruhi ala janibil madi lil insan itu? Ya, ya kita dirikan masjid ini physically kan, fisik kan? Ini fisik. Tapi yang kita rasakan dalam hati itu tidak hanya fisiknya. Ini ada, saya kira tiangnya ini mahal sekali ini ya. Pakai apa ini, marmer ya? Ya, marmer. Hah? Iya Pak, tapi belum dijadikan marmer. Oh gitu jawabnya ya. Nah, jangan tidak ya. Belum Pak, ya, belum. Nah, jadi di situ. Ya, maknanya sekali lagi, kita membangun yang fisik-fisik itu
harus dimulai dengan niat yang benar. Itu dimensi rohani, ya. Itu dimensi yang kita sebut dengan bagian dari i'la'un lil janibir ruhi al janibil madi. Bikin sekolah, ya. Kadang-kadang kita masuk ke rumah orang, rumahnya bagus besar, tapi kok rasanya kok kering, rasanya ya. Suasana batin kita ini kok gini. Kita masuk ke rumahnya orang nggak punya gedek, ya. Tapi kok lalu rasanya kok welcome, rasanya kok kemudian ada tarhib, ya, tarhib rohaba yurohibu tarhiban, marhaban bihudurikum, ahlan wa sahlan dan sebagainya seperti itu. Itu rasanya kok enak sekali, ya. Itu hampir pasti, ya, karena tadi itu, ya. Apakah kemudian orientasinya pada fisikle sesuatu yang utama, ataukah yang sifatnya rohani itu, ya. Jadi di sini. Nah, kalau kita bangun rumah misalnya, ya, kemudian, ya, ada tanah tetangga walaupun setengah meter itu katut pada kita, itu jadi bagian yang, apalagi katutnya itu dikatutkan, ya. Lain katut dengan dikatutkan, ya. Jadi yang seperti itu, ya, ya hampir pasti berpengaruh, ya, berpengaruh. Sehingga inilah. Jadi bagaimana kemudian gerak Muhammadiyah itu yang utama itu adalah gerak yang terkait dengan dimensi batin kita, ya, batin kita. Nah, jadi kalau ranting, cabang, kemudian daerah, wilayah dan sebagainya itu kepingin baik, maka hatinya satu sama lain itu sambung, jangan tidak sambung, jangan tengkar, ya. Jadi saya ke beberapa PWM, ketika di mobil itu, ya, pimpinan yang ini wakil ketua ngerasani ketuanya, dipadulkan ke saya, rasa hati saya kayak begini, ya mesti nggak maju, betul nggak maju. Kita bantu pun juga tetap nggak maju. Ditata di sini, ditata, ya, supaya i'la'un lil janibir ruhi al janibil madi itu tadi, ya. Ditata di sini, iya yo, ya, iso nahan diri, orang ngelakoni perkara sing oleh, bisa menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan, ya. Rasanya kok luwih iso, nah, itu tadi sini, ya, untuk menahan diri dari yang haram, lah kan gitu. Ditata, ya. Tengkar itu, ya, tengkar, kasut, dengki, iri itu tidak boleh. Kalau masih ada kasut, ada dengki, ada iri, ada gregeten, termasuk gregeten kok gak mari-mari Pak saat ibu, ya. Ya. Nah, itu dipersoalkan puasa kita, ya, puasa kita. Nahan diri dari yang boleh bisa kok, lalu nahan diri dari hal yang tidak boleh, hasud, dengki, iri, gregeten dan sebagainya, ya. Jadi di situ, ya. Andai kata ada kita perang, ya, ada orang menyerang kita, lalu kita perang, ya, itu tetap harus terjaga di sini, ya, harus terjaga, ya. Kan Ali bin Abi Thalib, ya, dalam peperangan itu musuhnya itu sudah tinggal nebas saja pedangnya itu, diludahi oleh musuhnya itu. Begitu diludahi nggak jadi ditebas, Ali pergi. Nah, jadi Ali pergi, ya. Lalu ketika ditanya kok pergi, iya, ya, kalau pada awalnya saya berjihad itu karena Allah, rasanya saya ketika itu saya tebas itu karena sekali lagi saya gregeten, wong saya kok kemudian diludahi. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Sehingga di sini ini penting, ya, penting. Manusia itu dimuliakan Allah, walaqad karramna bani Adam. Jangan pernah merendahkan orang. Hatta orang itu bukan muslim, mohon maaf. Kata orang itu ateis, ya.
Jangan direndahkan. Jangan direndahkan. Ya kalau dia menyerang, kita balas dengan serangan. Ya, gitu. Nah, karena apa? Karena orang ini itu belum selesai, Bapak. Kita ini juga belum selesai. Ya, salah satu ilustrasi ekstrim ya. Akan ada yang bakar Al-Quran, ya, membakar Al-Quran. Ya tentu sini keagamaan kita itu adalah terkoyak yang seperti itu. Tapi jangan pernah menyimpulkan orang itu masuk neraka. Kenapa? Belum mati. Belum mati dia. Ya. Bahkan boleh jadi ketika ya mati, ya kita tidak tahu. Ya, 1 bulan sebelumnya kemudian dia bersyahadat, kita tidak tahu. Jadi jangan simpulkan. Jangan simpulkan. Ya tentu terkait dengan bagaimana ngurus jenazah itu kita harus simpulkan ini muslim atau tidak muslim kan gitu ya. Tapi bisa saja kesimpulan kita bahwa seseorang itu muslim sebenarnya tidak muslim. Seseorang itu tidak muslim sebenarnya muslim. Bisa. Raja Najasyi itu ya, yang Nabi memerintahkan hijrah para sahabat ada 2 angkatan. Salah satu angkatan itu, salah satu rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Jarak Mekah ke Ethiopia, ke Habasyah itu 4.500 kilometer, Bapak. Makkah Madinah itu 450-an. Itu 4.500. Ya, coba bayangkan. Naik onta, ya, naik kuda. Jadi, nah Raja Najasyi itu diselatkan gaib oleh Nabi ketika wafat. Nabi dari mana tahu? Diberitahu malaikat. Tuh, dia menyembunyikan imannya. Ya, menyembunyikan iman. Kita sendiri jangan simpulkan bahwa kita ini sudah selesai, belum selesai. Ya, kan kita minta nanti husnul khotimah. Kan gitu. Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis, orang baik menjelang wafat dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang memasukkan dia ke neraka. Maka dia akhirnya masuk neraka. Mau ada orang jahat, ya, bahkan kita menyimpulkan dia memang jahat. Tapi menjelang wafat, dia kemudian berbuat kebaikan, ya. Kalau dia tidak muslim, dia bersyahadat, masuk surga. Kita belum, ya, belum. Ya, secara umum orang yang baik ini pada umumnya matinya baik. Ya. Orang yang kemudian jahat itu pada umumnya akhirnya matinya juga tidak baik. Tapi masih ada perkecualian. Itulah ya. Nah, jadi gitu. Moga-moga kita tidak termasuk perkecualian. Ya. Ini kan orang-orang yang beriman semuanya, ya. Jangan masuk menjadi perkecualian. Karena itu seperti itu. Ya. Dan di samping itu juga lahan dakwah. Itu ya, lahan dakwah. Ini ada yang datang waktu pengajian Ramadan tahun yang lalu di PWN, di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dari cabang nggak ada yang ada? Nggak ada ya, PDM. Itu malah kita beri podium pendeta. Ya, kita beri podium. Waktu kultum yang ceramah itu kok masih setengah jam belum huruf itu sudah selesai. Padahal di situ ada gubernur, ya, ada teman-teman dari NU, dari LDI, konjen-konjen itu, ya, Australia, Amerika, Jepang dan sebagainya kita undang. Dah, kalau buyar acaranya kan, bagaimana kemudian gubernur bisa-bisa gubernur pamitan kan gitu ya, nggak menyertai kita. Nah, ya. Nah, ketika itulah kemudian MC-nya saya ambil alih, ya. Karena kalau MC mungkin ya kita akhiri pertemuan ini, pertemuan di sana ya, bukan pertemuan ini ya. Nah, dengan membaca hamdalah kan gitu ya. Nah, saya ambil. Nah,
kok terus terinspirasi? Loh kan ada ayat kama kutiba alal ladzina min qablik. Sudah kita baca di tafsir-tafsir. Sudah kita baca. Ya. Tapi kita ingin dengarkan dari orang yang memang bukan bagian dari kita. Dan mereka mengikuti ajaran walaupun banyak salahnya, bahkan yang prinsip juga tetap salah, tapi dia sekali lagi juga ada ajaran puasa dan sebagainya. Maka kita minta untuk bicara seperti itu. Nah, itu ya. Nah, hari raya, sekian hari setelah hari raya, nyampaikan pada kita mau bertemu dengan Bapak PWM. Nah, maka kita terima. Kita terima. Masih belum puas. Kemudian masih datang ke rumah saya di dalam sini. Ya saya gurau saja. Dalam arti saya sampaikan dengan cara gurau, walaupun ini hak, tapi disampaikan secara gurau. Ini kalau menurut para pendeta ini kan saya dan kami ini kan akan masuk neraka nanti ya, selama-lamanya. Ya. Masa enggak kasihan sama saya? Kan gitu. Kalau mereka enggak punya keyakinan kita masuk neraka, untuk apa mereka dakwah? Ya, kan gitu. Saya sampaikan, mohon maaf menurut kami, para pendeta-pendeta ini juga nanti masuk neraka. Tapi saya sampaikan dengan cara nyenyum. Mari kita bangun teologi kasihan. Nah, saya kasihan sama sampean, sampean kasihan sama saya. Karena itu di belakang saya siapkan, kami siapkan sop buntut sama sate Ponorogo. Kami baru dapat kiriman Ponorogo waktu itu. Kami siapkan, ya. Tadi itu, ya, nanti di akhir enggak bisa loh, sampai makan kayak begitu. Ya, enggak bisa, ya. Kami siapkan. Tolong nanti kalau kami silaturahim ke rumah sampean, ke tempat sampean, kami disiapkan yang lebih baik daripada yang kami siapkan. Untuk menunjukkan bahwa sampean lebih kasihan kepada saya, pada kami, ya, lebih daripada kasihan kami kepada sampean. Boleh jadi karena itu lalu terkesan. Bisa loh Pak orang masuk Islam itu karena sop buntut bisa. Loh bisa. Ya, jadi bisa. Ya. Jadi yang seperti ini bagian dari bisa. Ya, sehingga ini bagian dari bisa. Nah, karena itu sekali lagi bangun jaringan dengan semuanya. Ya, saya gurau begini. Andai kata tidak ada ketentuan yang sudah sangat jelas bahwa setan itu musuh kita, setan itu akan kemudian menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Andai kata tidak ada seperti itu, ya rasanya setan pun akan kita undang, ya akan kita. Tapi karena sudah ada garis seperti itu ya tidak. Tapi manusia kan tidak ada garis, ya. Garis yang sudah jelas. Ya, yang kafir itu nanti masuk neraka. Tapi kan nanti sesudah dia mati, kan belum mati. Ya, kan belum mati. Pendeta yang datang ke rumah saya tentu belum wafat. Saya juga belum ya. Saya ini masih 32 tahun lagi ya. Jadi baru wafat ya. Jadi sekarang 68 ya. 68. Jadi masih lama, tenang-tenang saja ya. Ya. Gak usah saya baca, saya sudah tahu. Ya. Saya berangkatnya mulai Jumat dan Jumat kemarin ya, buat Semari ya. Saya kira kok belum 1 jam ini ya. Gitu ya. Oh, zuhur masih lama ya. Zuhur. Kalau nggak percaya saya bacanya ya. Saya sudah tahu ya. Mohon maaf, waktu sudah habis. Nggak ada waktu habis itu. Waktu itu bersambung-sambung, ya. Waktu bersambung-sambung, ya. Kan nggak ada habis waktu itu ya. Nah, jadi saya tambahin satu lagi. Nah, itu tadi. Yang kedua, puasa itu juga tarbiyatun lil iroda. Nggih, jenengan nanti hari Kamis itu ya.
insya Allah nggak ada masalah puasa itu ya sudah ngalir saja karena sudah lama. Tapi adik-adik kita yang kecil-kecil ya, yang kita didik, kita berikan pendidikan untuk supaya punya kemauan puasa ya, itu tidak gampang. Ada tarbiyatun lil irodah. Gitu ya. Ada orang umurnya 40 tahun puasa berat, ada. Kalau baru memeluk Islam ya, lalu puasa kan berat. Ya. Jadi yang seperti itu, tapi kita tidak, sudah. Karena kita sudah, tapi dulu diajarkan supaya kita punya kemauan itu. Gak gampang, apa? Ajarkan yang kecil-kecil itu, kowe sampean sesuk poso, wis gak apa-apa jam 09.00. Oh, menyalahi definisi puasa tadi ya. Jadi min tulu il fajri ila hurufi syamsi tadi nggak apa-apa, dilanggar nggak apa-apa ya. Itu tarbiyah, mendidik tadi itu ya. Lagi pula kan belum balik ya, belum balik. Gitu sampai 3 hari nanti zuhur, 3 hari lagi berikutnya sampai asar sesuai maghrib. Ini tarbiyatun lil irodah. Nah saya tidak perlu jelaskan di Muhammadiyah itu harus punya kemauan, itu kan, untuk dirikan ya. Kenapa tidak bikin madrasah ibtidaiyah SD, kenapa? Oh, belum bagus. Itu ada tanah luas. Tanah luas. Ya. Tanah luas. Ya. Loh, jangan guyu ya. Ini serius. Ya. Serius. Insya Allah punya kekuatan kita ini ngomong itu ya. Insya Allah ya. Kalau tidak kena semua ya, moga-moga kena 1 hektar kan sudah lumayan. Ya. Jadi gitu. Bagus sih jawabannya belum tadi ya. Tapi tadi karena saya ajari, ini kok dari marmer ya. Belum. Saya tidak mau mengatakan gitu. Jadi di situ ya. Nah, ada yang ketika ditunjukkan gitu bilangnya, iya Pak, ada tanah ini tapi mahal Pak. Saya bilang, kok ngomong mahal? Nggak penting. Ya. Mahal murah nggak penting. Yang penting bisa beli. Nah, iya, murah nggak bisa beli? Ayo, murah nggak bisa beli, mahal bisa beli. Nah, ya. Yang kedua, orangnya mau menjual, kan gitu. Nah, Pak itu orangnya nggak mau jual, ya. Tapi kan miliknya orang tua itu. Iya Pak, ya pastilah Pak. Bahwa orang, ya orang itu hatinya berbolak-balik, ya boleh jadi sekarang nggak membolehkan, tidak mau, boleh jadi besok mau. Ya. Orang punya hati. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kan gitu. Sabit qulubana ala dinika. Atau sabit qalbi ala dinika. Kan begitu. Ya. Orang itu diambil hatinya kalau kena, gampang sudah. Ya. Kalau sampai tidak bisa ngambil hatinya, ya kok angel banget, ya. Jaluk nang Gusti Allah. Apalagi kalau belum langsung jauh nang Gusti Allah, gitu ya. Ya Allah jenengan lulutkan ya. Ya Allah ini yang punya tanah itu ya Allah ya. Itu ya. Lulutkan ya Allah, berikan ilham supaya itu diberikan ke ranting. Nah, jadi itu soal itu. Ya. Belum itu jangan lama-lama, ya. Belum kan lama ya. Jadi belum itu pengasih batas, ya. Insya Allah Pak, ya tahun depan kami akan sudah punya madrasah ibtidaiyah. Sekarang kan belum, ya. Tapi jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama, ya. Jadi gitu, ya. Saya itu kalau makan ke warung, restoran dan sebagainya, pesan sekian itu, saya bilang kurang 1. Apa Pak? Jangan pakai lama. Nah, itu perlu ditambahkan di situ. Jangan pakai lama. Belum tadi jangan pakai lama. Di Jalan Soekarno-Hatta sana, ya ada warung atau restoran namanya itu, ini betul ya, betul ya, tidak pakai lama. Betul itu ya. Kalau dari arah Brawijaya, ya
Brawijaya itu kiri jalan. Apa sekarang masih ada? Saya nggak tahu. Jadi di situ namanya, karena sudah namanya tidak pakai lama, saya enggak tanpa pesen, nggak pakai lama ya. Nah, jadi gitu. Terus kok lama? Ini apa ini? Oh, warungnya ini namanya tidak pakai lama, kok lama sekali? Jawabnya gini, Pak, itu menurut kami tidak lama, Pak ya. Waduh, saya kalah ya, langsung kalah. Saya tidak bisa berkutik ya. Karena lama tidak lama itu ukurannya perasaan. Kan perasaan. Ya, jadi itu. Nanti kita di akhirat itu ya, merasa hidup itu hanya 1 hari atau bahkan kurang daripada itu. Ya. Padahal kita hidup 100 tahun. Ya. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau jawabannya belum, itu ukurannya perasaan, Pak. Supaya tidak perasaan, ukurannya tahun depan, Pak. Nah, gitu ya. Tahun depan maksudnya 2024. Bukan tahun depan ya. Jadi ini tarbiyatun lil iroda. Ada 3. Yang 4 ya. Nanti kalau saya habiskan, nanti yang ceramah di bulan Ramadan kehabisan ya. Jadi ada hikmahnya juga ya. Saya kira ini ya, karena sudah diingatkan ya. Sudah diingatkan, saya mohon maaf ya. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Gunakan hikmah-hikmah itu, pelajari, dan mohon para penceramah dan sebagainya itu teruskan sampai yang di CMM, Korp Mubalek Muhammadiyah. Jadi tadi hubungkan dengan Muhammadiyah ya. Yang lamban-lamban dan sebagainya itu nggak cocok dengan falsafah puasa tadi ya, nggak cocok ya. Yang pasif, yang nggak punya apa itu kemauan bikin ini, bikin itu, ya, itu tidak cocok dengan kemauannya puasa ya. Jadi yang seperti itu, nah, sehingga itu disampaikan. Jadi tolong disebarkan pada teman-teman di CMM ya, ceramah misalnya ambil 1 hikmah hubungkan dengan Muhammadiyah itu ya, supaya menggerakkan, supaya kita tidak hanya kharik, tidak hanya orang yang bergerak, tapi juga mukharik. Harroka yuharriku tahrikan ya. Nah, itu isim fa'ilnya adalah mukharik ya, mukharik ya. Nah, itu kemudian menggerakkan. Tidak cukup kita ini bergerak, tapi kita juga harus bisa menggerakkan ya. Kalau sampean bisa bangun, itu sampean bergerak. Tapi bagaimana sampean bisa menggerakkan orang lain supaya juga membangun? Kalau sampean membangun cepat, maka gerakkan orang lain itu. Kalau orang lain nanti jauh lebih cepat, berarti gerak sampean itu kalah dengan sisi yang satu, yaitu sampean sebagai muharrik, sebagai yang menggerak. Oke. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ibu-ibu ya. Mohon maaf ya. Sampun masak tuh Bu, nggih. Sampun masak. Oke. Itu Pak, Ibu-ibu sudah masak loh Pak. Jadi sudah disiapkan kita oleh ibu-ibu. Maka mestinya pengajiannya lebih panjang lagi karena sudah nggak mikir masak ya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.